Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatul Fajriyah, NIM 858834649, Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka Malang. Di sini saya akan melakukan praktik perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4, materi mengubah bentuk energi, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PKP, pemantapan kemampuan profesi atau skripsi, dengan tutor Bapak Wahyu Chandra Pamungkas SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Hari ini sudah sarapan semua? Selamat ya, sudah. Sebelum dimulai pembelajarannya, silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya ya. Selamat pagi anak-anak.
energi bumi dan cahaya. 4. Transformasi energi cahaya. Perubahan energi cahaya menjadi listrik. Energi cahaya matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. B. Perubahan energi cahaya menjadi kimia. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. C. Perubahan energi cahaya menjadi panas. Pada saat diarahkan dari sinar matahari dan di bawah diletakkan selembar kertas tersebut akan terbakar. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat video tadi, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini saja ya. Tadi kan sudah ibu sesuaikan dengan hasil pekerjaan kalian kemarin. Kita itu ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ingat, ini kelompok berapa? Ini 2. Nah, sebelum ibu memberi tugas kalian, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kita akan berpetualangan energi tentang perubahan energi lebih dari 1 kali. Energi itu dapat dirubah tidak hanya menjadi 1 energi saja. Misalnya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Dan tidak hanya itu saja, tapi bisa diubah menjadi energi lain. Nah, kita akan lihat kembali bahwa energi itu tidak bisa hilang, tapi bisa berubah bentuk. Energi listrik menjadi energi panas. Misalnya, energi itu bisa berubah berulang kali anak-anak. Tidak hanya 1 kali, tapi berulang kali. Contohnya ini, contoh yaitu saat kita melihat televisi. Nah, ini yang pertama itu ada air terjun. Air terjun digunakan sebagai sumber energi. Air terjun itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini dari alat ini diubah ke generator atau dinamo, yaitu energi gerak memutar turbin, dan generator berubah jadi energi listrik. Yang awalnya hanya air saja, ini dibikinkan sebuah turbin atau itu kincir angin, namanya lain yaitu kincir angin. Nah, kincir angin itu bisa bergerak karena adanya dinamo. Dan dinamo tadi mengolah menjadi energi listrik. Energi listrik baru diubah ke energi bisa. Nah, kabel lalu dibuat untuk dijauhkan ke TV. Dan TV menghasilkan energi apa? Energi bunyi, energi cahaya. Nah, untuk yang kedua yaitu ini, tadi dari energi listrik, pembajis pakai apa? Pakai blender. Nah, pertama itu yaitu energi listrik. Energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, ketika ini ketika blender dicolokkan ke listrik, maka dia akan bergerak dari selnya yang di dalamnya. Bergerak. Dan terus mengeluarkan apa lagi? Selain bergerak, mengeluarkan bunyi. Jadi kesimpulannya ada listrik berubah menjadi energi gerak, berubah menjadi energi bunyi. Ini berubahnya energi ada berapa kali? 3. Jadi listrik 3 bergerak. Dua kan awalnya listrik berubah menjadi gerak dan ke bunyi. Aktivitasnya enggak sampai sini? Sudah paham? Bisa dilanjut? Nah, ini misalnya di sepeda. Di sepeda itu yang awalnya manusia tubuh kita itu kan makan itu mengandung energi
senter, ada mobil mainan, dan juga ada HP. Nah, tugas kalian nanti kalian itu mengamati satu persatu. Misalnya ini dari senter di dalam senter ini kan ada baterai. Nah, kalian tahu oh baterai itu energi apa? Terus kalian nyalakan. Nah, jadi energi apa? Terus kita akan. Nah, setelah jadi energi cahaya, kalau ini dinyalakan lama sekali, nanti akan berubah lama. Ya, untuk tugasnya paham? Kita mulai ya eksperimennya. Bentar. Masih ingat ini tadi nomor berapa? Kelompok 1. Nah, ini nanti. Ya, nah itu diisi kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nah, tugas kalian seperti tadi, yaitu mengamati, lalu kalian tulis di baliknya. Coba dibuka, KKPD-nya dibuka. Nah, di situ kan ada tabel ya. Nah, kalian isi nama keduanya apa, energi awalnya apa, berubah menjadi apa, dan manfaatnya apa. Bisa dipahami? Halo, masih semangat? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita mulai untuk bereksperimennya ya. Kita akan ukur atau kita akan tahu oh, bahwa benda itu menjadi panas atau tidak. Kita menggunakan yang namanya termometer. Nah, kita amati biar kita mengamati ini dulu. Kita amati dulu setan. Ya, kesini tidak apa-apa, perlakuan kelompok. Kita cek dulu ya, kita cek suhu ruangan dulu. Ini kan nol ya, kita cek dulu. Masih nol ya, berarti sebenarnya nyalakan dia tidak. Oke, nah setelah itu kita nyalakan. Nyalakan, kita tunggu beberapa menit ya. Nih, oke, kita cek, kita lanjutkan. Nah, berubah nggak? Oke, sudah tahu kan hasilnya? Sekarang laporan ke kelompoknya masing. Silakan. Mobil mainan. Nah, sekarang kita pasang dulu dinamonya. Kita pasangkan dulu dinamonya. Sudah lampunya enggak? Nah, setelah dinyalakan gimana? Jadinya di mana? Yang awasan tadi? Ya, jadinya? Ya, bergerak. Ini HP, posisinya gimana? Mati. Sekarang kalian nyalakan. Dan kalau sudah nyalakan, jadinya gimana ya? Ngomong di atau menyala. Nah, sekarang kalau coba kita mainkan. Nah, kan nyala. Terus jadinya ada apa ini? Setelah kita nyalakan dulu, ada apa? Ini apa? Berarti oke. Nah, jadi yang awalnya dari ini terus sudah bisa. Jangan sampai salah laporan ke kelompoknya ya. Oke, sudah. Ini kan ada nama alat. Kalian tulis nama alatnya apa, energi awalnya apa, lalu bukti pengamatannya bagaimana tadi. Dari hasil pengamatan kalian tadi bagaimana? Terus berubah menjadi energi apa dan manfaatnya apa? Itu ya, bisa dipahami? Oke, silakan.
berarti setelah ini dinyalakan, ini menghasilkan. Kalian tentukan mau itu, mau bikin poster yang sudah semua? Sekarang ibu tunjuk atau sekarang nanya siapa yang mau masukin dulu kelompoknya? Oke, hari ini kelompok hari ini masuk ke depan. Modular itu gimana? Dari siapa tadi? Oh, listrik dan perasaan. Nah, ini kan ada gambar modular anak-anak. Dari hasil kerja kelompok 3 ini tadi, menurut kalian bagaimana? Sudah bagus? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 3 ini? Hah? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kelompok berapa lagi? Oke, maju ke belakang. Di awal kimia, titik pengamatan tentang dihasilkan pada sensor pengeluaran. Ini siapa nih? Nah, ini coba menjadi berikutnya lagi. Coba menjadi apa? Dan ada yang ditanyakan nggak? Oh iya, silakan. Anida. Menurutmu kalau listrik dinyalakan terus apa yang terjadi pada baterai? Apa, Zara? Baterai habis energi kimia dalam baterai berkurang. Energi awal kimia, titik pengamatan apa yang dihasilkan, mengubahkan cahaya. Energi akhir, cahaya dan panas. Manfaat dalam pendidikan, bisa menerangi saat gelap. Itu handphone. Handphone apa tadi? Itu handphone pintar. Nah, dan dari kelompok 2, apa yang ditanyakan apa tidak? Nah, terus bagaimana menurut kalian untuk hasil pekerjaan dari kelompok 2? Oke, kalau begitu silakan dibuka. Yang sudah kita lewati proses belajar hari ini, masih ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Nah, setelah Ibu amati dari pekerjaan kalian itu sudah bagus sekali, sudah bagus, kalian juga kompak dalam kerja kelompoknya. Nah, pertahankan itu semua ya. Kesimpulan bersama-sama.
bentuk atau hanya berubah bentuk. Terus dari listrik dia berubah menjadi cahaya, misalnya di lampu dan seterusnya. Nah itu artinya energi itu yang kita gunakan sangatlah berharga. Untuk itu kita harus memanfaatkan energi secara bagaimana? Secara bijak atau baik. Contohnya, kalau kita menyalakan lampu terus kita sudah tidak membutuhkan lampu tersebut, seharusnya lampunya bagaimana? Oke. Itu akan memberikan satu motivasi untuk kalian. Nah, ingat, jadilah seperti energi yang tidak pernah hilang tetapi terus berubah. Nah sama kalian juga gitu, yang tadinya belum bisa harus berubah menjadi bisa, yang tadinya belum tahu harus berubah menjadi tahu. Pembelajaran untuk hari ini, untuk menutup pembelajaran ini, mohon untuk semua kelas ditutup dengan doa bersama-sama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.